hingga kasus hilangnya kepala sang sutradara yang dicuri dari pemakaman. Mengerikan sekali, guys. Balik lagi bersama gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini kepada teman atau keluarga kalian yang suka dengan video-video kasus dan misteri. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Oke guys, selamat tahun baru dan selamat menjalankan aktivitas sehari-harinya di tahun 2023 ini. Semoga di tahun 2023 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga apa yang kalian inginkan bisa terwujud guys, amin. Oke guys, di video kali ini gue akan bahas sesuatu yang lucu dan di dalamnya terdapat kisah yang menyeramkan. Yaitu misteri di balik pulau yang bernama Bikini Bottom yang ada di film kartun SpongeBob guys. Jujur saja, gua waktu kecil fans banget sama film SpongeBob guys. Sampai-sampai pas kecil demi nonton ini rela-rela ditungguin begitu guys. Dari kelucuan film SpongeBob ternyata guys terdapat teori-teori konspirasi atau misteri-misteri yang sangat menyeramkan di dalam isi film kartun SpongeBob ini guys. Tak hanya di pulaunya guys, gue juga akan bahas beberapa isi alur cerita yang begitu mengerikan dan sampai scannya itu dibuang guys. Apa saja sih misterinya? Oke, kita akan bahas di kasus dan misteri. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang misteri Pulau Bikini Bottom guys. Ternyata pulau ini melintang sekitar 1 juta mil persegi di utara Khatulistiwa sejak Perang Dunia II. Amerika Serikat mendapat wewenang untuk membentuk badan pemerintahan di wilayah tersebut dan menjadikannya tempat uji coba teknologi nuklir antara tahun 1946 dan 1958. Pemerintah Amerika Serikat meledakkan 67 senjata nuklir di pulau-pulau ini. Pada tahun 1946, pemerintahan Amerika Serikat memindahkan penduduk pulau tersebut ke pulau lainnya. Sebagian dari kita mungkin tidak menyangka dan mungkin tidak percaya bahwa Bikini Bottom di film SpongeBob ini menyimpan sebuah misteri yang mengerikan yang berkaitan dengan sejarah. Akan tetapi, sebuah teori konspirasi mengungkapkan adanya sejarah yang sangat kelam. Bikini Bottom diduga berasal dari Bikini Atoll, sekelompok kepulauan yang menjadi koloni Amerika Serikat. Pulau ini dikatakan pernah menjadi salah satu peninggalan dari kengerian Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Ternyata guys, Pulau SpongeBob bukan sembarang pulau. Pada tanggal 1 Maret 1954 adalah hari saat ledakan terbesar yang terjadi di Bikini Atoll atau Bikini Bottom. Beberapa puluh tahun kemudian, penduduk dipulangkan kembali ke Bikini Atoll, namun dipindahkan kembali sebab banyak diantaranya yang mengalami efek radioaktif. Beberapa pengamat mengatakan bahwa beberapa episode SpongeBob SquarePants menyiratkan adanya sejarah tersebut, dan bahkan ada dugaan bahwa tokoh-tokoh dalam kartun ini merupakan biodata laut yang mengalami mutasi. Apakah kalian percaya dengan teori ini guys? Kita diskusi di kolom komentar guys. Nah, tak hanya itu guys, misteri kartun SpongeBob ini ternyata banyak juga scan atau cuplikan yang menjadi sorotan bagi para pecinta teori konspirasi. Salah satu scan yang menjadi misteri yaitu adanya kemunculan Nosferatu atau bisa disebut manusia Dracula, yang ternyata manusia Dracula itu memiliki kisah yang mengerikan. Pada episode Graveyard Shift yang menceritakan SpongeBob dan Squidward yang harus bekerja selama 24 jam, hal-hal mengerikan muncul di Krusty Krab, termasuk lampu-lampu yang bermasalah dan kemunculan sosok
yang mereka kira sebagai The Slinging Slayer. Namun di balik cerita yang populer tersebut terdapat sosok misterius yang bisa digali lebih dalam. Sosok tersebut adalah Nosferatu yang disebutkan bermain-main dengan lampu, guys. Lalu siapa sebenarnya Nosferatu ini? Walaupun dalam SpongeBob sosoknya terlihat lucu dan tidak berbahaya, nyatanya guys, Nosferatu adalah salah satu ikon film horor pada awal abad ke-19. Nosferatu merupakan adaptasi dari cerita mengenai Dracula karya Bram Stoker. Sosok Nosferatu muncul dalam sebuah film asal Jerman pada tahun 1922 yang kemudian dianggap sebagai makhluk paling mengerikan pada masa itu. Ciri-cirinya pria tinggi yang disorot dengan warna hitam putih merupakan penghisap darah yang menjadi perwujudan atas kekejaman dan kengerian Dracula. Jadi keinget di konten sebelumnya guys, yang sudah gua bahas. Yang belum tonton di konten ini guys, silahkan ditonton. Nah, tidak hanya itu, terdapat banyak kontroversi mengiringi film tersebut. Mulai dari permasalahan pada hak cipta yang mengubah sosok Dracula menjadi Nosferatu, hingga kasus hilangnya kepala sang sutradara yang dicuri dari pemakaman. Mengerikan sekali guys. Dan tersiar kabar bahwa hal ini berkaitan dengan okultisme. Dan beberapa meter di dekat pemakamannya ditemukan sisa-sisa lilin, dan kabarnya tindakan pencurian ini telah direncanakan sejak sangat lama. Kemunculannya di dalam SpongeBob seolah-olah mengubah citra tersebut, sehingga Nosferatu yang mempunyai kisah menyeramkan menjadi terlihat tidak berbahaya sama sekali guys. Oh iya guys, hampir saja gua lupa, ternyata selain di Bikini Bottom ada juga tempat yang dianggap paling menyeramkan di episode film SpongeBob ini guys. Tempat itu yang bernama Rock Bottom. Rock Bottom merupakan tempat pemberhentian bus yang dimana saat itu SpongeBob selalu menunggu bus yang akan menjemputnya pulang. Ternyata guys, misteri tempat ini berasal dari penulis yang banyak menulis cerita untuk episode-episode awal SpongeBob. Dia menyatakan bahwa Rock Bottom terinspirasi oleh peristiwa dari masa kecilnya. Setelah berhenti di bus, ia duduk diam sampai rute pengemudi berakhir dan sopir akhirnya mengantarkan pulang di akhir shiftnya. Pengalaman tersebut tentu bisa menjadi pengalaman yang sangat luar biasa sekaligus menegangkan untuk seseorang anak kecil yang sangat malang guys. Rock Bottom bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling menyeramkan yang menjadi latar cerita dalam kartun SpongeBob. Tempat ini terdiri dari rute yang mengerikan, malam yang sudah sangat larut, dan dipenuhi oleh orang asing. Tempat tersebut seolah-olah menyimpan misteri tersendiri, terutama daerahnya yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari Bikini Bottom guys. Episode Rock Bottom ini menjadi salah satu episode yang paling berkesan bagi para penonton. Barangkali kenangan masa kecil dari penulis cerita ini benar-benar sampai kepada pikiran penontonnya guys. Yang selanjutnya, misteri episode film SpongeBob yang hilang. Adegan pada episode ini diawali oleh Squidward yang sedang bermain klarinet, dan dia terganggu dengan kedatangan seorang tamu yang berpakaian tradisional Skotlandia. Tamu tersebut mengucapkan kalimat "Red Mist is coming", dan layar dipenuhi oleh kabut berwarna merah. Di akhir adegan akan terlihat Squidward mengambil pistol yang ia tembakkan ke dirinya sendiri. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar mengenai episode SpongeBob yang hilang. Episode tersebut cenderung menampilkan tindakan yang ekstrim dan sangat mengganggu. Episode tersebut dikenal dengan sebutan Red Mist. Beberapa informasi sensasional mengenai kengerian episode ini muncul di berbagai media guys. Banyak spekulasi mengenai kebenaran dari episode ini. Terdapat dugaan bahwa episode ini sengaja dibuat oleh seorang psikopat
punya unsur supranatural sampai dengan ajakan untuk mengganggu mental penonton. Walau demikian, kebenaran dari episode ini belum terbukti dan sampai akhirnya diketahui bahwa episode itu bukanlah episode resmi, melainkan sebuah episode buatan penggemarnya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah masih ingin menonton film SpongeBob? Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video kasus dan misteri selanjutnya.